Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat. Setiap dari kita pasti mempunyai teman. Dalam hidup ini ada berbagai macam teman. Ada teman palsu, yaitu teman yang seperti bayangan, mengikuti kita saat hidup kita cerah, tetapi meninggalkan kita saat hidup kita gelap. Ada teman senasib, yaitu teman yang sedang memiliki situasi hidup yang sama seperti kita. Ada juga teman yang sejati, yaitu teman yang seperti bintang. Kita tidak selalu dapat melihatnya, tetapi kita tahu bahwa mereka ada. Menempuh perjalanan hidup, kita tentu senang apabila kita bisa berjalan bersama dengan teman kita atau teman-teman kita. Tetapi teman yang seperti apakah yang menjadi teman seperjalanan dalam hidup kita? Teman palsu yang tiba-tiba ada, tetapi tiba-tiba juga bisa menghilang seiring dengan musim kehidupan kita. Ataukah kita berjalan bersama dengan teman senasib kita, yang situasi hidupnya sama seperti kita? Ataukah kita justru memiliki teman perjalanan, yaitu teman yang sejati? Tidak selalu nampak, tetapi kita tahu bahwa dia selalu ada untuk kita. Pilihan banyak orang adalah berjalan dengan teman yang senasib, yang sedang memiliki situasi hidup yang sama seperti kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah berjalan bersama dengan teman yang senasib itu dapat membuat perubahan dalam hidup kita? Berjalan bersama teman yang sama-sama sedang sukses bisa jadi akan membuat kita lupa diri, karena masing-masing akan sibuk membanggakan diri dan bisa jadi tidak saling mengingatkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan teman yang sama-sama sedang berduka, sama-sama sedang susah, sama-sama sedang menderita, bisa jadi membuat hidup kita makin terpuruk karena bukannya saling memberi semangat, tetapi malah saling mengasihani diri sendiri. Injil Lukas pasal 24 ayat 13-15 berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 2 orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus adalah teman senasib. Mereka sama-sama sedang berduka cita. Bagaimana mereka bisa saling menguatkan? Bagaimana mereka bisa saling memberi semangat? Mereka sama-sama sedang menderita dalam duka cita yang dalam. Bagaimanakah hasil dari perjalanan mereka apabila mereka sama-sama senasib dalam penderitaan? Yesus hadir di antara mereka. Walaupun tidak dikenali oleh 2 orang murid ini, tetapi kehadiran Yesus sangat berdampak. Injil Lukas pasal 24 ayat 32 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perjalanan ke Emmaus yang awalnya adalah perjalanan 2 orang yang hancur, akhirnya menjadi perjalanan yang penuh kobaran semangat. Yesus juga berjalan bersama kita. Dia adalah teman seperjalanan yang tidak terlihat namun berdampak dalam perjalanan hidup kita. Yesus adalah teman seperjalanan yang tidak nampak, tetapi Yesus selalu ada bagi kita. Sebagai teman seperjalanan kita, Yesus akan selalu mengobarkan semangat dalam hidup kita. Tuhan beserta kita. Amin.